Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 6 Februari tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memohon hikmat dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami sehingga kami mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Spiritualitas Politik, didasarkan dari kitab Markus pasal 12 ayat 17 yang demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang spiritualitas politik, seringkali orang sudah bersikap sinis terlebih dahulu, karena pada umumnya banyak orang yang memahami politik itu sebagai sebuah tindakan yang kotor, curang, segala macam cara dihalalkan. Teman bisa jadi lawan dan sebaliknya. Padahal apa itu politik? Politik sebenarnya bukan hanya masalah tatanan pemerintahan, melainkan apapun yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Di dalam mencapai tujuan, mengatur konflik, serta menyeimbangkan kebebasan dan kepentingan yang berbeda antara individu dengan kelompok. Pada saat politik diberi muatan spiritualitas, maka ini memberi spirit individu dan pemimpin yang berelasi untuk mencari keselarasan antara aspirasi dan tindakan politik dengan prinsip-prinsip etis dan moral, serta mengakui dan menghormati martabat manusia. Spiritualitas politik juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, belas kasihan, empati, kesetaraan, rasa hormat, rendah hati, dan tentunya refleksi diri. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sikap Yesus dalam berpolitik nyata ketika Ia dijebak dengan pertanyaan politis yang beraurakan negatif. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini muncul di 3 Injil kita. Terhadap pertanyaan itu, Yesus justru memberikan jawaban politis juga, tetapi punya spirit tersendiri. Yaitu Yesus berkata, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah memberikan kuasa kepada Kaisar Roma, maka Kaisar harus dihormati, dan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Allah itu adalah sama dengan melakukan kehendak Allah, atau mendahulukan mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bersaing dengan kerajaan Kaisar. Mesias datang ke bumi tidak untuk mengambil kuasa Kaisar. Misi Yesus tidak pernah bertujuan sesempit itu. Yesus mau membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan di dalam hatinya untuk membukanya bagi kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dengan demikian, sikap dan tindakan Yesus membawa spirit prinsip-prinsip etis moral, yaitu kejujuran, integritas, belas kasihan, empati, kesetaraan, rasa hormat,
rendah hati, keadilan sosial, persaudaraan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan umum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama terlibat di dalam pemilihan umum. Mari gunakan hak suara kita. Mari kita renungkan, kita hayati, kita gunakan hikmat dari Tuhan. Dengan spiritualitas politik, kita menentukan pilihan kita. Meskipun dari antara kita berbeda pilihan politik, tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun kasih di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah cinta kasih persaudaraan tetap ada di dalam kehidupan kita, meskipun pilihan-pilihan kita berbeda. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita hayati spiritualitas politik di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, dengan mewujudkan prinsip-prinsip etis moral yang telah kita dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami menghayati spiritualitas politik seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, belas kasih, empati, kesetaraan, rasa hormat, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan kami juga mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.